Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Namun, tahukah kalian bagaimana cara tumbuhan mendapatkan nutrisi atau makanannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik sekalian, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam topik struktur dan fungsi tumbuhan. Namun dalam video ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di mana kita akan memfokuskan pada pembahasan atau pengenalan lebih jauh lagi struktur dan fungsi jaringan pada akar, pada batang, dan pada daun. Adik-adik sekalian, masih ingatkah kalian dengan fungsi akar tumbuhan? Nah, akar tumbuhan memiliki beberapa fungsi, antara lain menambatkan tumbuhan ke tanah. Yang kedua adalah menyerap air dan mineral dari tanah yang akan diangkut menuju ke daun. Nah, tapi tahukah kalian bagaimana akar bisa memiliki fungsi seperti ini? Apakah ada keterkaitan antara struktur akar dan fungsi akar tersebut? Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar penampang membujur akar pada tumbuhan. Kamu dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Saat kita mengamati penampang akar secara melintang, di sini kita bisa melihat bahwa akar tersusun atas lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Selanjutnya, lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stel. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Masih ingatkah kalian dengan fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju ke daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Coba kamu pikirkan, mengapa batang mampu melakukan fungsi tersebut? Adakah keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang tersebut? Nah, seperti halnya pada akar, batang juga memiliki epidermis,
korteks dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di dalam korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun di dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Masih ingatkah kalian dengan fungsi daun? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, yang kedua mengatur penguapan air, dan yang ketiga adalah sebagai tempat respirasi. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari, stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Tahukah kalian pada bagian mana fotosintesis terjadi? Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung banyak klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan.